Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat Karomah, kajian Ramadan penuh hikmah. Kali ini topik yang ingin saya sampaikan adalah puasa dan pembentukan karakter. Kita tahu merujuk dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab dari ayat ini adalah semua orang yang beriman. Ya, kelanjutan dari syahadat yang kita ikrarkan, maka ada kewajiban puasa. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun, agar semua kalian menjadi orang yang bertakwa. Kewajiban puasa sebagaimana kewajiban sholat, ya, dia termasuk bagian dari rukun Islam, ya, ajaran pokok dari syariat Islam. Maka bagi kita yang tidak ada uzur yang dibenarkan menurut syara, ya, maka puasa ini harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dalam satu hadis Rasul bersabda, siapapun yang tidak berpuasa sehari kemudian dia menggantikannya di luar Ramadan, maka seandainya dia bisa puasa setahun penuh untuk menggantikan satu hari yang dia tidak berpuasa, itu belum cukup. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya nilai puasa Ramadan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kecuali udzur yang memang dibenarkan menurut syara, ya, boleh meninggalkan, diganti dengan kewajiban yang lain atau dikerjakan pada hari yang lain. Ya, tujuan utama adalah la'allakum tattaqun, ya, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita tahu takwa itu ada dua unsur pokok. Yang pertama, tunaikan kewajiban semaksimal yang kita bisa. Kemudian yang kedua, jauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Ya. Puasa ini termasuk kewajiban yang unik dibanding dengan kewajiban yang lain. Selain puasa, semuanya adalah amal, perlu action. Ya, salat, ada gerakan yang harus kita lakukan, ada bacaan yang harus kita baca. Kemudian kalau zakat, wajib kita keluarkan, ya, sebagian dari harta kita. Kita mengeluarkan harta kita, action. Haji juga demikian. Ya, manasik-manasik haji harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, untuk mendapatkan haji yang mabrur. Tapi justru puasa ini intinya adalah al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Ini uniknya puasa. Ya. Kalau takwa itu unsurnya dua, tunaikan perintah, jauhi larangan, maka spesial puasa ini melatih kita untuk menjauhi larangan Allah. Dan kalau merujuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi katakan gini, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, niscaya agama kamu baik. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah, niscaya agama kamu baik. Hadis ini menarik. Kenapa? Kenapa Rasul tidak katakan kerjakan perintah Allah, niscaya agama kamu baik? Bukan itu. Tapi justru yang dikatakan Rasulullah adalah jauhi apa yang dilarang oleh Allah, niscaya agama kamu baik. Ini mengisyaratkan bahwa hakikatnya menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan syariat itu justru lebih berat dibanding menunaikan perintah. Ya, coba kita sendiri kita hitung, ya. Mungkin dalam satu minggu ini, alhamdulillah, puasa kita tidak bolong, sholat kita tidak bolong, tadarus kita tidak bolong, ya. Tapi coba kita berani pastikan, kita yakin seminggu ini kita tidak ghibah, ya, seminggu ini kita tidak bertengkar, ya. Inilah contoh betapa beratnya menjauhi larangan Allah, ya. Dan kebanyakan kita, Islam kita belum baik, bukan karena kita tidak mengerjakan kewajiban, tapi kebanyakan kita tetap mengerjakan larangan, meskipun kewajiban kita tunaikan. Disinilah puasa mendidik kita agar kita ini mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah.
Kita tidak boleh makan ketika puasa mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kita tidak boleh minum, ya. Kita tidak boleh mengumpuli istri. Coba kita bayangkan, dikala perut sangat lapar, apa yang lebih kita perlukan dibanding makanan? Ya. Ketika tenggorokan kita kering, haus, coba apa yang lebih kita inginkan dibanding air? Ya. Ketika kita puasa dilatih, meskipun kita sangat butuh, sangat lapar, sangat haus, badan kita lemah, makanan ada, tapi kita bertahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, karena kita berkomitmen puasa kita selesai sampai maghrib. Ya, kemampuan menahan diri inilah yang insya Allah ketika puasa kita kerjakan dengan baik, buahnya bisa mewarnai karakter kita, ya, selama 11 bulan berikutnya, atau bahkan karakter kita kemudian untuk selamanya. Dengan puasa tidak boleh makan meski lapar, dengan puasa tidak boleh minum meski haus, ya, itu adalah kemampuan untuk menahan diri, ya. Semarah apapun, ya, buah dari latihan puasa, insya Allah kita menahan diri bisa untuk tidak mengatakan kata-kata kotor, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Ya, sebutuh apapun, ya, ketika kita katakanlah dalam kondisi darurat kita sangat memerlukan, tapi sadar itu bukan milik kita, kita tidak mengambilnya. Ya. Kelemahan kita yang paling mendasar ketika kita beragama, agama kita belum mampu membentuk karakter kita, ya, tentu saja karakter kita sebagai seorang muslim. Islam artinya tunduk. Ya, maka ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, seharusnya kita menjadi orang yang tunduk. Tunduk pada apa? Tunduk pada aturan. Ya, baik itu aturan Allah maupun itu aturan manusia yang memang ditetapkan untuk membuat kita tertib. Ya, jadi dengan puasa ini kita diatur, ya, untuk tidak melanggar sesuatu yang memang itu larangan. Baik larangan yang ditetapkan oleh agama merujuk pada Quran dan hadis, ataupun larangan yang ditetapkan oleh negara demi keselamatan kita. Ya, setergesa-gesa apapun, kalau lampu merah, ya, kita harus menahan diri untuk tidak melanjutkan perjalanan. Karena kita ketika menerobos lampu merah bukan hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Ya, ketika kita memegang jabatan, ya, kalau ada kesempatan korupsi, tapi, ya, kita bisa menahan diri karena memang itu bukan hak kita. Dengan puasa, apa yang tadinya dihalalkan oleh Allah saja, kita mampu untuk menjauhinya. Makanan kita halal, minuman kita halal, ya, tapi karena kita puasa, kita tidak makan, tidak minum. Ya, maka ketika kita menjadi seorang pejabat, misalnya ada kesempatan untuk korupsi, ya, buah puasa kita seharusnya menjadikan kita tahan uji untuk tidak tergerak hati kita mengambil apa yang bukan milik kita. Makanya sebenarnya puasa ini merupakan pelatihan yang sangat tepat bagi generasi penerus kita, murid-murid kita, untuk nantinya menjadi orang yang bisa taat pada aturan, untuk tidak menyimpang, untuk tidak merugikan orang lain, untuk bersikap amanah dimanapun dia berada, baik ketika dia sendirian, tidak ada yang menyaksikan, atau ketika dia bersama dengan banyak orang. Ya. Teman-teman, sahabat Karomah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Puasa kita akan menjadikan karakter kita sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang bertanggung jawab, muslim yang adil, muslim yang amanah. Ya, dengan siapapun kita bergaul, dengan siapapun kita berhubungan. Ketika berhubungan dengan Allah, amanah, ibadah kita lakukan dengan baik. Dan ketika berhubungan dengan sesama manusia, amanah, kita selalu adil untuk tidak menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.